Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-31 yang akan membahas asalibul qismah atau cara-cara membuat qismah atau pembagian. Namun sebelumnya saya akan sedikit mengulang pelajaran yang sudah lewat. Kita mulai dari lafadz. Lafadz itu dibagi menjadi dua, kuli dan juz'i. Sudah kita pelajari ini. Kuli ini perinciannya, dan qismah ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kuli. Jadi yang bisa dibagi itu adalah kalimat-kalimat yang kuli. Yang tidak kuli tidak bisa dibagi. Qismah itu terwujud atau terbentuk manakala memenuhi unsur-unsur ini. Satu, maksam atau muqassam, sesuatu yang dibagi. Yang kedua, asasul qismah, dasar pembagian, atas dasar apa sesuatu itu dibagi. Yang ketiga, qismun, bagian-bagian yang terbagi. Maksudnya hasil dari pembagian itu namanya qismun. Jadi setelah sesuatu itu dibagi, maka hasil pembagian itu namanya qismun. Nah, kalau bagian-bagian yang terbagi itu kita bandingkan, namanya qasimun. Ini sudah kita pelajari. Nah, orang membuat pembagian itu harus ada tujuan. La budda min samrotin, harus membuahkan hasil. Tujuannya itu apa? Orang yang membagi sesuatu itu pasti punya tujuan-tujuan. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang jelek dan ada yang baik. Ada yang untuk memudahkan masalah, untuk memudahkan pekerjaan, dan juga ada yang memperumit pekerjaan. Jadi setiap orang itu ketika melakukan pembagian terhadap sesuatu, dia pasti punya tujuan. Kemudian macam-macamnya qismah. Qismah itu yang pertama adalah qismah at-tabi'iyah, qismah tabi'i. Qismah tabi'i ini adalah ya tahlilu syai' ila ajza'i allati yuta'allabu minha. Mengurai sesuatu menjadi beberapa bagian berdasarkan unsur materi pembentuknya. Anwa'ul qismah yang kedua adalah al-qismah al-mantikiyah. Pembagian sesuatu ke dalam individu-individu yang tercakup oleh sesuatu itu. Silahkan diulang lagi kalau sudah lupa, itu sudah panjang lebar saya terangkan. Sekarang kita akan mempelajari asalibul qismah, metode pembagian. Metode pembagian itu ada dua. Satu, thariqatul qismah as-sunaiyah. Yang kedua, thariqatul qismah at-tafsiliyah. Apa itu thariqatul qismah as-sunaiyah? Thariqah artinya metode atau cara. Qismah artinya pembagian. Sunaiyah bersifat dua. Jadi pembagian itu hanya menghasilkan dua, positif dan negatif. Wa yakni biya taqsimu syai' taqsiman da'iron baina isbatil qasmi wa nafyihi. Mislu taqsimul hayawan ilan natek wa ghairun natek. Yang disebut qismah sunaiyah itu adalah membagi sesuatu ke dalam dua bagian saja, antara positif dan negatif. Contoh, membagi hayawan menjadi yang berakal dan tidak berakal. Kemudian yang berakal itu dibagi dua, ada yang laki-laki dan ada yang tidak laki-laki. Dan yang laki-laki itu ditinjau dari segi keilmuannya, ada yang alim dan ada yang tidak alim. Yang alim itu tadi dilihat dari segi kebangsaannya, ada yang Arab dan bukan Arab, begitu seterusnya. Jadi di dalam
Qismah sunaiyah ini pembagian hanya dua. Saya ulangi, qismah sunaiyah itu adalah membagi sesuatu dengan pembagian yang sifatnya subut dan nafi. Subut artinya positif, nafi artinya negatif. Jadi metode ini hanya melahirkan dua pilihan, tidak ada yang ketiga atau yang keempat dan seterusnya. Contoh, al-jauhar. Jauhar itu artinya adalah esensi atau substansi, inti. Setiap yang diciptakan Allah itu pasti ada jauharnya atau intinya, hakikatnya. Nah, inti itu ada yang bersifat materi dan ada yang non materi. Kemudian yang materi itu cirinya bisa diukur, berapa panjang lebarnya, berapa berat ringannya, apa warnanya. Yang bersifat materi itu ada yang namin, yang bisa tumbuh dan tidak tumbuh. Ini namanya pembagian sunaiyah. Kemudian yang tumbuh itu dibagi dua, ya ada yang bisa merasakan dan ada yang tidak. Contoh yang bisa merasakan adalah binatang dan manusia. Dan ada yang tumbuh tapi tidak bisa merasakan. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian yang bisa merasa itu dibagi dua menurut pembagian qismah sunaiyah itu. Ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Yang berakal itu namanya manusia. Dan yang tidak berakal itu namanya binatang. Tapi semuanya itu namanya hewan. Hewan itu adalah sesuatu benda, suatu materi yang bisa tumbuh dan bisa merasakan. Nah, yang bisa merasakan itu ada yang punya akal dan ada yang tidak punya akal. Yang tidak punya akal namanya binatang, yang punya akal namanya manusia. Nah, itu tadi qismah sunaiyah, pembagian yang berdasarkan positif dan negatif saja. Hanya dua macam tok, tidak bisa lebih. Sekarang yang berikutnya, yang kedua adalah thoriqul qismah at-tafsiliyah. Thoriqah itu artinya metode, al-qismah pembagian, at-tafsiliyah artinya bersifat terperinci. Wahya qismatu syai' ila jami aqsami tafsilan. Qismah tafsiliyah ialah membagi sesuatu menjadi beberapa bagian secara terperinci. Tidak hanya dua seperti tadi, positif dan negatif, tetapi pembagian ini bisa banyak sekali. Contoh seperti membagi kalimat. Kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, ini namanya qismah tafsiliyah. Kemudian isim itu dibagi, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Isim itu juga bisa dibagi, ada yang nakirah dan ada yang makrifat. Ya, saya ulangi, yang dinamakan qismah tafsiliyah adalah membagi sesuatu menjadi beberapa bagian secara terperinci, tidak hanya dua. Nah, kemudian qismah tafsiliyah itu dibagi menjadi dua. Satu ada qismah tafsiliyah akliyah dan yang kedua qismah tafsiliyah istiqra'iyah. Apa itu qismah tafsiliyah al-akliyah? Qismah tafsiliyah al-akliyah wahya allati yamna'ul aqlu ayyakuna laha qismun akhar. Qismah tafsiliyah akliyah ialah pembagian yang menurut akal tidak ada bagian lain lagi. Ya sudah, menurut akal kita pembagian itu tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Itu namanya akliyah. Pembagian yang menurut akal tidak ada bagian lain lagi. Contoh pembagian fi'il. Fi'il itu menurut ilmu nahwu ada tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Ya sudah, ini tidak bisa tambah lagi. Nah, itu fi'il nahi. Fi'il nahi itu adalah perintah juga. Perintah untuk meninggalkan. Yang satunya perintah untuk mengerjakan. Tapi kan sama-sama perintah. Contoh lagi pembagian isim. Isim itu dibagi, ada isim nakirah dan ada isim makrifat.
Jadi isim kalau ditinjau dari segi ini asasul kismahnya itu misalnya umum dan khususnya, maka isim itu ada dua, nakiroh itu isim mempunyai pengertian umum dan isim makrifat, isim yang mempunyai pengertian khusus. Dinamakan kismah akliyah karena akal kita menolak atau mencegah kemungkinan adanya bagian yang lain. Jadi akal kita tidak menerima kalau ada pembagian lain. Ya pembagiannya ya cuman itu aja. Misalnya isim itu dilihat dari segi umum dan khususnya, maka ketemunya cuman nakiroh dan makrifat. Hadza taksim akliyun, pembagian seperti ini adalah termasuk taksim akli atau kismah akliyah. Karena isim itu ada tanda-tandanya makrifat dan ada tanda-tandanya yang bukan makrifat. Kalau yang ada tandanya makrifat berarti isim makrifat, kalau tidak ada tanda makrifat berarti isim nakiroh. Selain makrifat dan nakiroh ada lagi enggak pembagiannya? Enggak bisa, enggak ada, ya cuman ini. Kemudian fi'il itu dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi menerangkan pekerjaan yang sudah lampau, fi'il mudhari' menerangkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Fi'il amar itu menerangkan menyuruh pekerjaan untuk dilakukan. Ini kaitannya dengan masa. Masa itu ya cuman ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu menurut akal. Selain 3 masa itu tidak ada. Ya ini namanya kismah akliyah. Kismatul hukmi ila wujubin wa hurmatin wa istihbabin wa karohatin wa ibahin. Hukum itu dibagi menjadi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Selain ini ada enggak? Enggak ada. Ya sudah, hukum itu ketemunya ya kalau enggak wajib, haram, kalau enggak haram, sunat, kalau enggak surat, karohah atau ibahah ini. Selain ini enggak ada. Jadi akal kita itu menolak atau mencegah kemungkinan adanya hukum selain ini. Jadi akal kita itu menolak atau mencegah kemungkinan adanya pembagian hukum yang tidak seperti ini, itu akal kita enggak mau terima. Seperti ini. Garis itu akal kita mengatakan hanya ada 3. 1, khututun mustaqimah atau garis lurus. Kemudian khututun mungkasirah, garis yang patah-patah, dan khututun munhaniyah, garis yang sifatnya melengkung. Selain ini ada enggak? Enggak ada. Garis itu ya cuman ini. Nah ini namanya kismah akliyah. Yang kedua, kismah at-tafsiliyah al-istiqra'iyah. Pembagian yang menurut akal masih ada bagian lain lagi. Ya sudah kita bagi, tetapi akal kita itu menyatakan kemungkinan masih bisa dibagi lagi. Contoh, pembagian musim dalam setahun. Jadi kita bagi musim itu dalam setahun, ternyata yang sudah kita ketahui ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Tapi pembagian apakah terbatas 4 ini? Tidak. Bisa saja ada musim yang tidak seperti ini. Seperti kalau kita di Indonesia itu musim kan hanya onone rendeng karo tigo. Contoh lagi, kita akan membuat pembagian terhadap puasa. Puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa yang haram. Ini kita menyatakan seperti ini. Di kitab-kitab fikih itu juga menyatakan bahwa puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Nah ini dikatakan kismah istiqra'iyah. Kenapa? Karena ini masih ada kemungkinan akal kita itu mengatakan mungkin masih ada pembagian yang selain ini. Misalnya ini kan belum ada puasa yang mubah. Nah bisa aja dimasukkan di sini. Saya ulangi, istiqra' atau istiqra'iyah itu artinya penelitian. Dinamakan kismah istiqra'iyah karena berdasarkan penelitian. Karena berdasarkan penelitian, maka
akal kita tidak menolak atau tidak mencegah kemungkinan adanya bagian yang lain. Misalnya diadakan penelitian lagi, hasilnya beda, ya memang qismah istiqro'iyah itu seperti itu. Jadi selain pembagian yang sudah ada, akal kita itu mengatakan kemungkinan masih bisa dibagi yang tidak seperti saat ini. Kalau qismah akliyah, landasannya adalah akal kita. Kalau qismah istiqro'iyah, landasannya penelitian secara induktif. Induktif itu menarik kesimpulan berdasar keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Kalau qismah akliyah, landasannya adalah akal kita. Kalau qismah istiqro'iyah, landasannya penelitian secara induktif. Karena dasarnya penelitian, maka masih membuka ruang kemungkinan adanya bagian lain. Masih mungkin pembagian itu tidak seperti yang dihasilkan yang pertama. Contoh, membagi waktu 24 jam menjadi siang, malam, pagi, sore. Kita bagi seperti itu. Ini namanya qismah istiqro'iyah. Kenapa? Karena waktu itu masih memungkinkan kita bagi. Misalnya ada waktu fajar, ada waktu qailulah, ada waktu sepertiga malam dan lain sebagainya. Kan bisa-bisa saja, tidak kok membagi waktu harus seperti ini, siang, malam, pagi, sore tok, itu kan bisa. Jadi istiqro'iyah itu sifatnya akal kita tidak menolak atau tidak mencegah kemungkinan adanya bagian yang lain selain yang sudah ditetapkan. Qismu fusulis sana, musim-musim di dalam satu tahun. Kalau di Arab itu ada musim Rabi, musim semi, Soif, musim kemarau, musim gugur, musim rendeng atau musim dingin. Nah, pembagian seperti ini tidak mutlak musim itu dibagi seperti ini. Akal kita itu menerima adanya kemungkinan pembagian selain ini. Jadi pembagian seperti ini adalah pembagian istiqro'i berdasarkan penelitian dan landasannya adalah al-wad'u. Wad'u itu buatan manusia, ciptaan manusia, tidak dilandaskan kepada akal. Qismatu awqatil yaum, membagi waktu sehari. Itu dibagi fajar, subuh, duha, zuhur, asar, asil. Asil itu sore, isya, utmah. Utmah itu sepertiga malam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.